Iya, baik teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengangkat suatu topik yang sungguh menginspirasi bagi saya untuk mencoba membuat video di YouTube, ya, sekaligus juga untuk mencobakan bagaimana soft selling di dalam implementasi. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa bantuan dari teman-teman untuk subscribe, like, dan share video-videonya guna peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Iya, baik kita mulai. Saya akan menceritakan bagaimana ide atau gagasan untuk saya mulai mencoba membuat video-video yang sekaligus saya upload ke YouTube ya. Ini terinspirasi yang pertama dengan adanya selama kita berada di masa work from home ya di era pandemi COVID-19, di mana kita tetap harus positif, tetap produktif walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19. Stay at home sudah kita lakukan, tua muda, besar kecil, pelajar, mahasiswa, dan karyawan, semua stay at home. Ini juga yang menginspirasi bagi saya ya. Selama stay at home, banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan secara virtual atau online. Ya. Saya terinspirasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi demikian itu. Ya. Sekaligus juga untuk mengikuti adanya kemajuan di bidang digital atau online tersebut. Kita sudah menjalani social distancing, ya. Kita lakukan dengan baik dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan dari rumah. Bekerja dari rumah, berbelanja pun kita lakukan dari rumah, yang tentunya lebih banyak kita memanfaatkan sarana ataupun media online. Terlebih lagi, semasa work from home ataupun stay at home dan social distancing tadi, saya sering sekali menonton video-video yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber hebat dan mereka membuat videonya keren-keren. Misalnya video milik Pian Place di YouTube, Mbak Im Wong, Nehango Mantapu, Anji, Deddy Kobuser, dan lain-lain. Ya. Contohnya saja, video YouTube yang dibuat oleh Pian Place, ya, saya anggap luar biasa, hebat. Videonya banyak bergerak kepada fokus hal-hal bersifat teknologi dan juga revolusi industri, sekaligus juga mengaitkan di dalamnya bagaimana peradaban manusia menghadapi revolusi industri itu, ya, dengan adanya pemanfaatan robot-robot serta adanya artificial intelligence, ya, ditambah dengan adanya lanjutan dari itu semua adalah perubahan peradaban manusia menghadapi revolusi industri di tahap berikutnya. Sungguh menginspirasi ya. Ini membuat saya mulai mencoba ya, membuat beberapa video yang sekaligus juga nanti akan saya ceritakan bagaimana pengalaman saya mengupload ataupun men-share-nya di YouTube. Kemudian yang lebih menginspirasi lagi juga adalah video-video yang dibuat oleh Mbak Im Wong. Luar biasa, salut saya. Ya. Sedemikian hebatnya Mbak Im Wong. Ya. Prank-prank yang dibuat oleh Mbak Im Wong luar biasa, dahsyat, hebat, dan bahkan seringkali sangat mengharukan. Ya. Ini juga
sesuatu yang inspirasi bagi saya untuk mencoba juga membuat ya video-video yang sekaligus untuk di-share ke YouTube atau di-upload ke YouTube. Begitu juga yang menginspirasi saya dari Baim Wong, beliau luar biasa. Beliau membawa nama Indonesia di kejuaraan se-Asia, bahkan beliau sudah beberapa kali mendapat penghargaan. Beliau sempat diundang ke Jepang, Vietnam, bahkan langsung ke Singapura, ya, juga sekaligus untuk mendapatkan penghargaan, kalau tidak salah dari YouTuber YouTube Asia, ya. Luar biasa, salut saya. Saya senang dan itu menginspirasi bagi saya untuk mencoba juga membuat video-video YouTube ini. Kemudian juga saya terinspirasi dari video yang pernah saya tonton di YouTube yang dibuat oleh Nihongo Mantapu, ya. Beliau sempat diundang menjadi dosen tamu ke Jepang. Seru, saya senang. Itu juga menginspirasi bagi saya. Dan terlebih lagi, ada juga video yang dibuat oleh Anji. Demikian banyak videonya, itu juga menginspirasi bagi saya. Bagus, video mereka hebat, keren-keren, ya. Kemudian adanya keberanian dari Anji sendiri untuk live ngamen, kita katakan ngamen di Malaysia, ya, di Kuala Lumpur, ya. Juga yang lebih hebat lagi kalau saya lihat kemampuan seorang Anji, ya, untuk menjadi penengah ataupun penghubung, ya, untuk menyelesaikan kasus tentang kepemilikan dari lagu Aisyah, istri Rasulullah, ya, yang waktu itu dikomplain oleh netizen ataupun warga Indonesia sebagai lagu ciptaan dari Indonesia. Namun juga ada penulis dari Malaysia, ya, penulis lagu Aisyah dari Malaysia itu Angah Razik yang juga mempermasalahkan dari lagu tersebut. Anji bisa sebagai penengah dan juga sebagai penghubung kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia. Bagus, tenang saya salut. Ya. Kemudian pembuatan pengalaman saya dalam pembuatan video-video yang saya share ke YouTube ini, ya, hanya berbekalkan kepada perangkat-perangkat yang sangat minim dan juga seadanya. Ya. Pada awalnya, saya hanya menggunakan HP dan laptop yang selama ini memang sudah saya miliki, juga ditambah dengan headset yang ala kadarnya yang juga saya beli secara murah melalui online. Video saya yang pertama hingga yang ketiga menggunakan peralatan atau perangkat ala kadarnya seperti ini, ya, handphone, laptop, dan adanya handset sederhana tadi. Barulah berikutnya saat pembuatan video saya yang keempat sampai dengan keenam, ya, mulailah saya tambah atau saya ganti headset yang tadi dengan yang ya lebih bagus sedikit lah. Selanjutnya, sejak pembuatan video saya yang ketujuh, peralatan mulai saya tambah lagi dengan menggunakan seperangkat card sound yang sederhana yang saya hubungkan dengan laptop dan handphone saya. Kemudian juga dilengkapi dengan condenser mikrofon yang sederhana yang juga saya beli secara paket melalui online dengan bantuan pemesanan oleh anak saya. Memang sih, ya, peralatan-peralatan atau perangkat tersebut sudah sewajarnya memang untuk saya tambah, ya, karena itu memang saya rasa sangat dibutuhkan. Terlebih lagi pada waktu ini atau waktu itu, ya, mulailah adanya permintaan dari teman-teman saya untuk saya mengisi materi sebagai narasumber kepada beberapa webinar dan juga training-training secara online. Sehingga penambahan peralatan tersebut walaupun hanya dengan yang sederhana, itu menurut saya sudah terasa sangat dibutuhkan dan sangat membantu. Juga pembuatan video-video yang saya lakukan hanya dilakukan dari dalam kamar tempat tinggal saya, ya,
dengan cahaya penerangan hanya menggunakan lampu yang juga apa adanya, ya. Yang penting bagi saya pembuatan video-video sederhana tersebut bisa dilakukan dan diselesaikan. Karena saya yakin di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Apabila kita berpikir bisa, pasti bisa. Ya. Mulailah pengalaman saya mencoba membuat video-video yang saya share ke YouTube ya. Ini cukup ya sekaligus mengagetkan dan juga membuat saya was-was pada awalnya ya. Pertama kali saya mencoba mengupload video saya ke YouTube ya. Sangat mengagetkan dan saya was-was karena kala itu video saya itu hanya saya rekam menggunakan perangkat yang ala kadarnya tadi, yaitu dengan laptop, handphone, dan handset ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Namun tetap saya lakukan, dengan kekhawatiran tersebut tetap saya lakukan upload video-video saya yang pertama ya. Saya juga kekhawatiran itu muncul karena suaranya pun tidak begitu jelas terdengar. Saya takut akan banyaknya kritik ataupun cemoohan dari netizen atau audien yang sempat mendengar atau melihat video YouTube saya tersebut. Tetap saya lakukan, video saya yang pertama itu berdurasi sangat singkat ya, disarikan dari tulisan Manuel Mawengkang yang dilansir di siwot.com ya. Karena pada saat itu ada anak kecil penjual jelang kote di Sulawesi Selatan itu dianiaya sekaligus dibully oleh para pemuda hingga dia trauma. Rizal Momo namanya. Sehingga judul yang saya ambil waktu itu adalah Rizal Momo cepat sembuh ya nak, mereka sudah ditangkap. Ya. Itu sudah saya upload di video YouTube. Ya. Rupanya ternyata apa yang saya khawatirkan tadi itu tidak terjadi. Malah video pertama saya tersebut yang walaupun singkat itu sudah ditonton sekitar 330 kali hanya dalam waktu kurang lebih 3 mingguan sejak saya upload ke YouTube. Ini membuat saya tambah semangat. Saya membuat lagi dan mencoba lagi video-video saya yang berikutnya, yang kedua dan ketiga, ya, yang juga saya upload ke YouTube, ya. Video saya yang kedua itu dengan judul "Kok Bisa Salah Judul?" Gitu. Petik pelajaran dari media online ini yang salah bikin judul berita soal corona, itu juga saya ambil dari tulisan Nina Nur yang ada di siwot.com. Ya. Sudah saya upload videonya, ya. Silakan bagi teman-teman yang mau melihat lebih jauh ya di YouTube kami. Ya. Kemudian saya buat lagi video berikutnya, video saya yang ketiga dengan judul Rizal Momo, rezeki tidak akan kemana. Nah, itu pun sudah saya upload di video YouTube. Semuanya itu hanya berbekalkan perangkat yang sederhana. Setelah itu barulah handset tadi saya ganti dengan yang cukup lebih baik ya, cukup memadai ya. Dan setelah itu saya lanjutkan pembuatan video-video saya yang berikutnya, yang keempat sampai dengan keenam, dan juga sudah saya upload ke YouTube. Video saya yang keempat yaitu tentang proaktif di masa COVID-19 dan upaya merangkul generasi milenial ya, dengan webinar yang kami selenggarakan secara interaktif berkaitan dengan pemanfaatan peluang usaha melalui digital marketing. Sudah saya upload di YouTube. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi juga pembuatan video berikutnya yang kelima yaitu tetap berkaitan dengan proaktif di masa COVID-19 dan merangkul milenial tersebut, ya kaitannya dengan pemanfaatan peluang usaha melalui digital marketing. Namun pada video ini yang part 2 ini kami lebih banyak atau saya lebih banyak membahas jawaban-jawaban beberapa pertanyaan yang muncul pada saat kami melaksanakan interaktif atau uh, webinar tersebut. Ya, di mana pertanyaan-pertanyaan pada saat interaktif tersebut ya banyak yang belum terjawab secara lengkap,
maka saya ulas lebih jauh di dalam video saya yang part 2 ini. Silakan bagi teman-teman yang akan melihat lebih jauh tentang pemanfaatan peluang usaha di digital marketing yang berkaitan dengan, eee, generasi milenial ya, termasuk juga di dalamnya karakteristik dan, eee, purchasing habit ya, generasi saat ini dalam, melakukan pembelian produk dan sebagainya. Ya, termasuk juga strategi marketing dan penggunaan digital marketingnya, ya. Di video saya yang berikutnya juga saya muat jawaban-jawaban juga yang muncul dari proaktif atau webinar interaktif yang kami lakukan tersebut, yang berkaitan juga dengan peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan di era COVID-19 atau new normal ini, sekaligus juga di sana dibahas tentang bagaimana pemanfaatan digital marketing ya, untuk meningkatkan penjualan ataupun promosi pemasaran dari produk-produk. Kemudian perangkat-perangkat yang tadi saya ceritakan, ya, telah ditambah dengan caption dan condenser mikrofon, ya. Saya lanjutkan lagi untuk membuat video-video saya yang berikutnya, ya, yang juga saya upload ke YouTube, ya. Untuk video saya yang ketujuh itu berjudul Sadari bahwa new normal adalah sebagai adaptasi terhadap perilaku baru. Ya. Di dalam video tersebut saya ulas tentang apa itu new normal, kemudian sekaligus juga diperlukannya adanya penyikapan perubahan perilaku kita, yaitu perilaku baru yang berupa kebiasaan-kebiasaan baru dan adanya perubahan mental, ya, untuk menghadapi tetap era COVID-19 dalam fase new normal. Juga sudah saya upload di YouTube dan berikutnya saya juga pernah membuat video yang berkaitan dengan bagaimana new normal tersebut bila dikaitkan dengan revolusi industri. Ya, seperti yang tadi saya bahas ya, ini terinspirasi dari video YouTube yang dibuat oleh Pian Flash ya, tentang adanya revolusi industri, kemudian pemanfaatan robot-robot di dunia atau robot pekerja, sekaligus juga akan terwujudnya penggunaan artificial intelligence dalam waktu dekat, dan yang lebih jauh lagi juga eee, dari videonya Pian Flash tersebut yang menginspirasi saya untuk mengaitkan dengan adanya era new normal ini, kesiapan kita dalam menyongsong revolusi industri. Iya, kemudian saya juga pernah membuat video di YouTube yang berkaitan dengan peluang usaha dengan digital marketing, ya, berupa jawaban-jawaban pertanyaan juga yang masih melengkapi dari jawaban pertanyaan saat kami menyelenggarakan, eee, proaktif webinar interaktif. Namun untuk yang part 4 ini ya, di sini kami atau saya lebih banyak membahas dan mengulas tentang upaya inovatif promosi produk ya, yang dikaitkan dengan juga bagaimana ketepatan dalam hal pemilihan media promosinya, guna meningkatkan penjualan. Nah, ini bagi teman-teman yang mau melihat lebih jauh silakan, sudah juga saya upload di YouTube ya. Video saya yang berikutnya itu lebih mendalam lagi yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi era pandemi COVID-19 ini bila dikaitkan dengan adanya pemanfaatan alam pikiran manusia, akal pikiran manusia yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikaitkan dengan adanya kekuasaan dan kebesaran dari kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadinya COVID-19 ini. Juga saya bahas dengan kesiapan kita atau bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19 ini juga sekaligus menyongsong revolusi industri. Baik revolusi industri 5.0 yang sudah berjalan dan juga revolusi industri eh, iya 5.0 ya, 5.0, 5.0 yang juga nanti akan eh, diperkirakan akan mulai sejak tahun 2030 nanti ya.
Silakan bagi teman-teman yang akan melihat lebih jauh tentang pembahasannya di video YouTube yang sudah juga kami upload. Sebenarnya ataupun sesungguhnya ya, saya juga sebagai seorang yang bergerak selama ini kesehariannya dalam bidang training dan seminar ya, mencoba juga ya sambil belajar membuat video-video YouTube tersebut juga mencobakan bagaimana implementasi dari adanya soft selling. Baik, untuk itu nanti kita bahas lebih lanjut. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam belajar membuat video YouTube saya selama ini juga saya mencobakan untuk bagaimana mengimplementasikan soft selling ya. Karena kenapa? Karena kegiatan keseharian saya selama ini memang adalah bergerak di bidang training dan juga seminar-seminar ya, dengan sedemikian banyak materi yang saya ataupun kami miliki, sehingga di beberapa video yang saya buat tersebut juga saya selipkan baik itu di akhir ataupun beberapa slide-nya itu tentang informasi yang berkaitan dengan training dan juga yang berhubungan dengan materi yang ada di video yang saya buat tersebut. Semuanya itu adalah dengan tujuan untuk mencoba ya, mencoba bagaimana penerapan atau implementasi dari soft selling itu sendiri. Karena kita tahu memang di era digital saat ini sekaligus juga menghadapi era new normal dan seterusnya ini ya, soft selling ini adalah cara yang tepat untuk kita gunakan dalam mengiklankan atau mencoba memasarkan produk-produk kita dibandingkan dengan cara hard selling. Silakan bagi teman-teman yang akan melihat lebih jauh untuk nanti bisa melihat di video-video yang juga sudah saya upload ke YouTube ya, yang berkaitan dengan soft selling ini ya. Di antaranya video saya yang berjudul eh, cara tepat beriklan dengan soft selling di era new normal dan digital marketing. Nah, di sini saya buat bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan soft selling serta konten-konten yang bagaimana yang cocok untuk digunakan dalam kita memasarkan atau mengiklankan produk ataupun bisnis kita di saat new normal, sekaligus juga menghadapi atau adanya digital marketing saat ini. Silakan teman-teman bisa lihat di video kami yang sudah kami upload di YouTube. Kemudian juga saya pernah membuat video tutorial ya cara mudah berbisnis online di era new normal. Ini juga ya di bagian salah satu bagiannya juga saya kaitkan dengan adanya materi-materi karena yang berkaitan dengan bisnis online itu juga terkait dengan digital marketing ya. Di situ ada juga pengalaman saya bagaimana memanfaatkan digital marketing tersebut berkaitan dengan adanya bisnis online dengan berbagai macam produk ataupun dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan training yang ada ya. Silakan, itu soft selling yang saya coba ya, saya coba buat ya. Kemudian juga kami pernah membahas dengan teman-teman secara online ya, menggunakan salah satu aplikasi ya. Kita bedah ilmu dalam rangka ngemil bareng dengan topik pemanfaatan digital marketing di era new normal. Ini pun sudah kami upload di YouTube ya. Silakan bagi teman-teman yang memang ingin mengetahui lebih jauh tentang apa itu digital marketing, kemudian bagaimana pemanfaatan dari media-media yang ada saat ini untuk meningkatkan penjualan ataupun pemasaran produk kita, silakan dibuka di video YouTube yang sudah pernah kami upload atau kami share. Nah,
itulah kira-kira apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Saya mendoakan dan berharap semoga apa yang kita bahas ini bisa juga menjadi inspirasi bagi teman-teman lain yang selama ini belum pernah mungkin menggunakan YouTube sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatannya ya, atau belum pernah juga membuat video-video yang di-share di YouTube. Semoga apa yang kita bahas ini akan menjadi inspirasi ya, dan juga semoga bermanfaat adanya. Namun sebelum kita akhiri, mohon bantuan dari teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, sekaligus juga untuk peningkatan video-video kami di masa yang akan datang. Silakan bagi yang berpendapat untuk mengisi di kolom komen di bawah video kami. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan pembahasan ini juga saya sarikan dari berbagai sumber yang ada. Ya, bagi teman-teman yang masih membutuhkan untuk kita berkomunikasi lebih jauh tentang apa saja yang berkaitan dengan soft selling, digital marketing, peluang bisnis, ataupun hal-hal lain yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, atau akan sharing-sharing, silakan untuk menghubungi saya. Di sini ada email saya dan juga bisa melalui handphone ataupun melalui WhatsApp yang saya punya atau melalui Facebook ya. Iya, dengan harapan semoga kesemuanya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi